mau ambillah gitu ya nggak. Nah itulah yang apa ya, yang banyak bertentangan dengan kodrati manusia, misalnya begitu. Misal Muhammad Nur anak papa mamahnya, tapi begitu negara membutuhkan ya ambil Muhammad Nur, yuk kita perang ke tempat lain, orang tuanya nggak bisa ngelarang gitu. Jadi semuanya kelahiran apapun adalah milik negara. Makanya dengan Pancasila itu kodrati manusianya terrealisasi dan terlaksana begitu. Jadi Pancasila itu dikatakan tidak bisa dirubah lagi, kecuali saudara mau menginginkan pecah begitu seperti apa. Tapi hati-hati, contoh pecah Timur Leste. Sekarang kan Timur Leste penduduk aslinya adalah kelas 2, 3 dan ke bawah. Yang di atas adalah orang-orang asing dan orang Timur Leste yang sedikit melek. Artinya para pejabatnya ke bawahnya mereka sengsara, sehingga saat Jokowi ke sana mereka ingin gabung lagi dengan kita, tapi Jokowi menolak karena saudara istilahnya sudah merdeka, silahkan lanjut. Ternyata setelah pisah dari kita, ekonomi mereka relatif ambruk dan buta aksaranya meningkat, gitu, ya, karena tidak diurus oleh pemimpinnya. Pemimpinnya ya asing, mana mau ngurus rakyatnya yang dianggap miskin dan menyusahkan. Oke, ada Hasna. Silakan Hasna. Tapi pertanyaan Muhammad Nur bagus. Ini harus menjadi tantangan kita. Bagaimana biar tidak bisa dirubah? Itu Nur ya. Oke. Nur harus jadi pejabat ya Nur ya. Silakan Hasna. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Sebentar, Apakah suara saya terdengar? Muhammad siapa dulu yang membolehkan? Baik, Ya, siapa? untuk saudari Yasna dipersilakan. Ya, bukan moderator dia. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar Nur. Oh sorry, bukan Nur, Hasna ini sih. Tadi Nur Hidayat, Muhammad Nur Hidayat. Ini Hasna. Silakan Hasna. Izin bertanya terkait dengan ideologi negara sebagai penuntun warga negara yang dijelaskan oleh saudara Sefa tadi. Kira-kira cara yang paling efektif untuk menanamkan nilai-nilai ideologi negara kepada generasi muda saat ini itu apa? Dan apakah sudah ada program atau metode yang sudah diterapkan di Indonesia? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih ya kepada saudari Yasna atas pertanyaannya. Baik. Saya tanya dulu ke Yahizkel, Josra, Muhammad Sefa. Mau diskusi dulu atau mau dijawab langsung? Sefa gimana? Mau diskusi dulu? Diskusikan dulu aja, Bu. Baik, silakan. Selama Yehizkel, Josra, Muhammad Sefa berdiskusi terkait pertanyaan ini dan M. Nur Hidayat serta Hasna Latifatul, baik kita bahas sedikit terkait dengan pertanyaan ini. Ya enggak? Jadi jelas ya tadi pertanyaan Nur, Pancasila itu tidak bisa diganti dengan ideologi apapun, baik komunis maupun liberalis atau sosialis, karena Pancasila digali dari bumi Indonesia, artinya kecocokannya, tingkat kecocokannya sudah teruji dan itu adalah milik bangsa Indonesia. Jadi dan sudah diproklamasikan saat kita merdeka bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Tentu kalau mundur ke sejarahnya, tentu ada sidang BPUPKI pertama yang mencari apa itu dasar negara dengan 3 tokoh yang berpidato, Dayamin, Supomo, dan Soekarno. Soekarno lah yang mengungkapkan istilahnya adalah Pancasila. Ya enggak? Kemudian bagaimana Pancasila itu dirumuskan dalam Piagam Jakarta. Lalu Piagam Jakarta ini pun ada usul dari wilayah timur bahwa sila ke-1 itu mohon dirubah, 8 katanya dibuang. Akhirnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa mereka minta buang? Karena rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu tidak semuanya orang Islam. Itu hanya diakomodir, jadilah seperti sekarang. Nah, tentu dalam era globalisasi ini Pancasila ini harus tetap survival, tetap kokoh, tetap dilaksanakan. Pertanyaan Nur, ditempatkan di mana? Pancasila ini ditempatkan dalam negara Indonesia adalah dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, itu dalam sistematika adalah yang tertinggi dan tidak boleh ada yang menyainginya, sehingga
aturan yang ke bawahnya seperti TAP MPR, kemudian undang-undang, peraturan presiden dan lainnya itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Manakala ada yang bertentangan segera direvisi, kalau bertentangannya total ya dihapus begitu ya aturannya. Nah, jadi ditempatkannya pertama dia dalam posisi tata urutan peraturan perundang-undangan yang tertinggi ya Nur ya. Kemudian bagaimana penempatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau masyarakat? Tentu ditempatkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan masyarakat itu harus diterapkan dalam berbagai aspek lini. Ya enggak, artinya dalam kehidupan bermasyarakat ya Pancasila kita gunakan. Kita harus beriman, bertuhan dan seterusnya. Walaupun ada isu sekarang di daerah Manado sudah ada apa ya? Yahudi, tapi bagian kecil dia nggak berani. Itu ketahuannya saat dulu waktu kita anti Yahudi itu. Jadi ada bagian yang demo begitulah sedikit yang mengatakan dia adalah orang-orang Yahudi. Jadi itu ya Nur ya. Jadi tempatkan yang mana dalam tata urutan di tertinggi. Kemudian dalam kehidupan berbangsa bernegara, dalam kehidupan negara Pancasila harus dilaksanakan dalam kehidupan kenegaraan dan keseharian. Gitu ya. Selanjutnya, bagaimana pertanyaan ini, cara menghadapi tantangan terkait dengan ideologi. Ideologi di dunia ini ada 3, ada 4 dengan kita sih. Jadi ideologi komunis, sosialis, komunis tentu yang dilaksanakan oleh Soviet, sekarang sih Rusia, karena Uni Soviet sudah pecah jadi 13 negara, oleh Rusia, oleh Korea Utara, kemudian oleh Cina, itu negara komunis yang terbesar. Kemudian sosialis ini dilaksanakan di mana? Negara Perancis, itu Swiss, itu apa? Perancis yang sosialis. Kemudian liberal itu dilaksanakan di Amerika. Kemudian ada Australia, itu negara-negara yang menyatakan diri adalah liberalisme. Nah, bagaimana cara menghadapi Pancasila, tantangan ideologi yang 4 dengan kita? Itu kita tetap harus memegang kokoh Pancasila dasar negara. Contoh kasus aja ya. Dalam Pancasila sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tentu bangsa kita adalah bangsa yang bertuhan. Dan dalam konsep ketuhanan itu dalam agama apapun kita dituntut jujur. Ya nggak jujur artinya mengatakan sesuatu yang sebenarnya sesuai kenyataan. Contoh, saudara yang demam bola. Para supporter kita saat di Bahrain waktu sholat ya sholat gitu ya nggak, mereka sholat sebagian besar karena yang lainnya tidak tersorot. Kemudian saat wasitnya tidak jujur, artinya dia memperpanjang dari 6 menit, yang nggak harusnya kan 96 dia stop, tapi karena Bahrain belum memasukkan gol dia tunggu dibiarkan, ya nggak hanya sampai 99 kemasukan gol, dan itu ributnya sampai sekarang. Kenapa? Karena kita menuntut kejujuran dari wasit tersebut. Artinya apa yang dilakukan ya saudara silahkan lihat di YouTube dan lain-lain. Itu adalah mengingatkan untuk sila ke-1. Jadi bangsa Indonesia membawa kemanapun apa yang dilaksanakan atau diterapkan dalam Pancasila. Salah satunya adalah ketuhanan, keadilan dan sebagainya. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Hasnah, cara program metode apa sih untuk ideologi negara? Nah, programnya atau metodenya, salah satunya programnya adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu tata urutan. Kemudian ada aturan yang mewajibkan Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, agama itu wajib diberikan di semua kampus di seluruh Indonesia, baik negeri maupun swasta. Ya, itu adalah program pemerintahnya. Kemudian bagaimana cara atau metode? Tentu dalam metode pembelajaran Pancasila, hari ini aja Pancasila, itu adalah menggunakan metode yang student center. Student center itu artinya berpusat pada peserta didik. Jadi siswa yang aktif, tapi bukan berarti siswanya yang aktif pergi nyari dada kemana-mana, dosennya tidur, bukan itu. Tapi artinya mengaktifkan siswa bagaimana caranya. Kalau ke LMS juga kan kita tidak tetap muka, banyak yang efeknya kurang bagus begitu. Makanya saya tarik ke Zoom. Meskipun
Zoom pun harus bayar. Kalau ACWS kan kita tidak bayar, sudah difasilitasi universitas. Gitu. Jadi programnya banyak ya. Jadi ada yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jadi artinya Pancasila ini tetap kita laksanakan sebagai ideologi negara dan kita tidak ditukar dengan ideologi yang lain. Baik, gimana Muhammad Sepa, diskusinya sudah selesai atau belum? Sepa? Baik Ibu, udah selesai. Nah, silakan dijawab. Yehizkel, Josra, dan Muhammad Sefa. Itu yang saya jawab, lengkapi lagi, belum semuanya. Silakan, siapa yang duluan mau jawab? Jawab yang mana? Nur Hidayat ya, silakan. Terjawab, Jasra. Terima kasih. Terima kasih, Josra dan Muhammad Nur. Selanjutnya silakan moderator. Silakan, selanjutnya siapa yang mau jawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Indi, tapi sebelum itu, saya akan mengulang pertanyaan Indi. Dari Indi, silakan dari Indi ya. Menurut kelompok kalian, bagaimana cara kita menghadapi tantangan tersebut agar kita tetap mempertahankan ideologi yang telah kita pertahankan sampai saat ini? Jawabannya, menurut kelompok kami, untuk menghadapi tantangan terhadap Pancasila di era globalisasi ini, beberapa langkah strategis yang dapat diambil adalah yang pertama, penguatan pendidikan Pancasila. Artinya, pemahaman tentang Pancasila harus diperkuat sejak dini melalui pendidikan formal dan non-formal.
Kurikulum yang lebih kontekstual, menarik, dan aplikatif akan membantu generasi muda memahami relevansi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, penguatan karakter kebangsaan. Maksudnya, Pancasila sebagai ideologi negara harus diinternalisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui penguatan karakter kebangsaan. Program-program yang menanamkan rasa cinta tanah air, toleransi, dan solidaritas sosial perlu diperkuat, terutama di kalangan generasi muda. Yang ketiga, adaptif terhadap perubahan sosial. Pancasila harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang berkembang. Teknologi, termasuk media sosial, dapat digunakan sebagai alat untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila secara positif dan kreatif agar lebih relevan bagi generasi milenial dan Gen Z. Yang keempat, dalam menerapkan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, termasuk dalam mengelola keberagaman agama, etnis, dan budaya. Di sisi lain, masyarakat harus aktif berperan serta dalam menjaga harmoni dan mencegah radikalisme, dengan mengutamakan semangat gotong royong dan solidaritas sosial. Dan yang terakhir, pencegahan radikalisme dan ekstremisme. Maksudnya, program program deradikalisme, program deradikalisasi perlu terus digalakan untuk mencegah penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Melalui pendidikan agama yang moderat dan toleran, radikalisme dan ekstremisme dapat dicegah sejak dini. Dengan langkah-langkah tersebut, Pancasila sebagai ideologi negara tetap dapat dipertahankan di tengah tantangan globalisasi, sekaligus menjadi landasan bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Baik, itu saja jawaban dari kelompok kami. Apakah terjawab, Saudara Indiartati? Terjawab. Terima kasih ya, Skill. Terima kasih, Indi. Oke. Satu lagi, silakan. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Saudari Hasna. Saya ingin mengulang pertanyaan dari Saudari Hasna, yaitu terkait ideologi negara sebagai penentuan warga negara. Gimana sih apa cara yang paling efektif untuk menanamkan nilai-nilai ideologi negara pada generasi muda saat ini? Dan apakah sudah ada program atau metode yang sudah diterapkan? Baik, cara yang paling efektif untuk generasi muda pada saat ini, mungkin yang pertama bisa integrasi pendidikan formal dan informal, yang berarti harus terus menekankan pentingnya ideologi negara, tetapi dengan metode yang lebih kreatif uh, dan aplikatif. Kurikulum pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan perlu direformasi agar menjadi lebih relevan dengan perkembangan zaman. Misalnya melalui diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi yang melibatkan isu-isu kontemporer. Mungkin yang kedua, penggunaan teknologi dan media sosial. Generasi muda sangat terhubung dengan dunia digital, sehingga penggunaan teknologi dan media sosial menjadi salah satu cara yang paling efektif. Nah, dengan konten-konten edukatif yang menanamkan nilai-nilai ideologi negara bisa disebarkan luas melalui platform media sosial seperti ada YouTube, Instagram, TikTok, ataupun podcast. Misalnya contoh programnya yaitu ada kampanye media sosial seperti Pancasila milenial atau Pancasila dalam aksi yang mengajak generasi muda untuk berbagi pengalaman mereka dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan mereka. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Apakah sudah terjawab, Saudari Hasna? Terjawab. Terima kasih, Santa. Baik, sama-sama. Terima kasih kembali. Baik, Saudara
sudah dijawab semua. Silakan ditutup. Saya minta yang menutup Yehizkel. Silakan Yehizkel. Biar nilainya merata. Moderator, PPT sudah. Justru Yehizkel menutup. Baik, kami akan menutup presentasi pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, dengan berakhirnya kelompok yang disampaikan hari ini, ada Josra, Yehizkel, dan Muhammad Sefa, maka berakhirlah diskusi kelompok tersebut terkait dengan ideologi negara yang lanjutannya. Baik, saudara, karena kelompok 3, kelompok 7 sudah selesai, dan sudah UTS semuanya, sudah doa semuanya. Silakan siapa yang mau UTS sisanya, yang belum dari biologi. Ada Kartika, adakah Kartika masuk hari ini? Kartika, halo. Kartika. Atau siapa dari kelompok matematika dulu deh, boleh. Yang sisanya. Ibu, saya boleh, Ibu. Nesa, sebentar ya. Saya tuliskan juga. Nah, saya lagi ngegabung nilai. Sambil ngegabung nilai. Nesa, Zakia. Silakan Nesa, bagian mana yang bisa? Saya ingin menjelaskan mengenai bab 2, yaitu sumber sosiologis Pancasila, Ibu. Sumber sosiologis? Ya. Oke, silakan. Oh ya, sebentar. Oke. Makasih Josra, info di chattingnya. Dan saudara tentu hari ini usahakan saudara lengkap semua. Karena setelah hari ini adalah pertemuan ke-7, mudah-mudahan semuanya bisa selesai dan nilai UTS sudah didapat, sehingga saudara yang doa, bertanya, menjawab, dan diskusi artinya sudah relatif lengkap, sudah kelompok 7. Silakan Nesa Jakia terkait dengan materi yang Bab 2, Ibu. Oh, bab 2. Silakan Nesa. Apa yang tahu nanti baru saya tanya. Bab 2. Ya, silakan. Saya akan menjelaskan mengenai sumber sosiologis Pancasila. Sumber sosiologis Pancasila itu adalah sumber yang berkaitan tentang kehidupan sosial bermasyarakat, di mana kehidupan sosial masyarakat ini sangat beragam dan juga dinamis. Nah, di dalamnya itu memuat gotong royong dan juga toleransi. Gotong royong itu adalah suatu kegiatan kerjasama oleh masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya ada kerja bakti. Lalu yang kedua ada toleransi, yang dimana toleransi ini adalah suatu sikap saling menghargai tentang perbedaan yang ada, seperti perbedaan suku, perbedaan ras, budaya, dan agama. Seperti itu, Ibu. Oke, tentu terkait gotong royong nanti Nesa 21 tahun lagi yang akan datang Nesa jadi pejabat. Artinya sudah usia di kisaran 39 atau 38 40-an. Ya Nesa ya. Dan Nesa tentu akan melaksanakan apa yang terbaik untuk bangsa ini, tentu dalam hal ini bergotong royong kalau mempunyai masalah negara ini, artinya semuanya bisa bersumbang pikiran. Tentu gotong royong ini tidak hanya tenaga, tapi pikiran dan lainnya sekarang ya. Oke, Nesa lulus UTS. Siapa lagi? 4 orang yang belum nih. Nah ya Bu. Nesa. Lalu ada Sakinah. Alicia, Sakinah Alicia. Silakan Sakinah. Di bab berapa yang siap atau di bagian mana? Di bab ini Bu, hakikat Pancasila. Oke, silakan. Hakikat Pancasila. Hakikat itu hati-hati ya. Nanti kalau di skripsi jangan sekali-kali menulis hakikat apa. Itu luas sekali. Silakan Sakinah.
Jadi, hakikat Pancasila sebagai ideologi negara itu memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi idealisme. Dimensi idealisme itu nilai-nilai dasar Pancasila yang mengandung idealisme yang diwujudkan dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari bermasyarakat. Yang kedua, ada dimensi realitas. Nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, terutama saat ideologi itu lahir. Atau cita-cita yang ingin dicapai di berbagai bidang di masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terus yang ketiga ada dimensi fleksibilitas. Pancasila memelihara dan memperkuat relevansinya dari waktu ke waktu sehingga bersifat dinamis dan demokratis. Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat dinamis dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta aspirasi masyarakat. Segitu, Bu. Oke, makasih Sakinah. Jadi makanya kenapa dia fleksibel. Kalau fleksibel kan kita misalnya punya sesuatu yang fleksibel artinya tidak mudah patah. Dia menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Dia tetap mengakomodir hal-hal yang sesuai dengan sila-sila Pancasila tanpa merubah urutan Pancasila sila ke-1 dan ke-5 yang merupakan nilai-nilai fundamental. Oke. Makasih Sakinah sudah lulus UTS. Saya minta selanjutnya. Yuk, Saya, Ibu. Nuria Fitri. Bagaimana Nuria yang siap? Bagian Pancasila dalam arus sejarah, Ibu. Silakan, arus sejarah. Tentu arus Iya, Ibu. sejarah kan banyak tuh, mulai dari tahap mencari, menentukan sampai jadinya. Silakan Nuria. Pada periode pengusulan Pancasila, sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei, Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dasar negara yang berbunyi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Peri kesejahteraan rakyat. Gitu, Ibu. Oke, hanya Yamin? Supomonya enggak? Hak Soekarno-nya enggak? Atau oke, Yamin. Oke ya, enggak. Saya enggak akan nuntut apa isinya pidatonya. Tadi sudah diungkapkan oleh Fitria, Yamin. Sekarang di antara 3 tokoh, siapakah yang pidatonya dia ungkapkan, pidato saya ini sebagai dasar negara saya sebut Pancasila. Siapa dia? Kenapa? Ya kan, Yamin berpidato, ya enggak? Supomo berpidato terkait mencari dasar negara, ya enggak? Satu lagi, saya tidak akan sebutkan, satu lagi titik-titik. Nah, dia berpidato terkait mencari dasar negara, maka dia ungkapkan bahwa kelima sila ini menurut ahli bahasa saya sebutkan namanya adalah Pancasila. Siapa dia? Di antara Supomo, Yamin, satu lagi titik-titik. Siapa dia? Soekarno, Ibu. Pintar. Pintar Nuria. Oke, lulus UTS. Makasih. Nanti siap-siap ya Nesa, Sakina, Nuria doa akhir. Karena Iya, Ibu. doa nih. Oke. Satu lagi. Saya, Ibu. Alicia Nur. Silakan. Alicia Nur. Bagaimana? Bagian bab 2, Ibu, tentang alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Oke, silakan. Alicia Nur. Oke, alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa, yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila di sini menjadi cerminan jati diri dan ciri khas bangsa Indonesia serta menjadi panduan hidup bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, di mana Pancasila menjadi pembentukan karakter sikap bangsa Indonesia sendiri. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang berarti Pancasila berfungsi sebagai pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila ini telah ada sejak dahulu bersama dengan kemerdekaan Indonesia yang mencerminkan semangat perjuangan. Yang terakhir, Pancasila sebagai perjanjian luhur, di mana Pancasila disepakati oleh para pendiri bangsa sebagai tujuan mencapai persatuan dan kedaulatan NKRI. Sekian, Ibu. Makasih Alicia Nur. Sudah lulus UTS. Oke, aman. Siapa lagi yang mau sekarang?
materi biologi? Halo? Ada yang namanya Kartika? Adakah di ruang Zoom ini? Mohon bantuannya, Yehike, Jostra. Oh iya, Jostra mohon SS dulu, sudah 51 orang dengan saya. Ya, silakan.